Sebetulnya ini tuh apa? Ini ruang kesadaran, ini ruang kehidupan, ini ruang energi. Cuman kita buta, tidak bisa melihatnya. Makanya Allah memberikan satu mata kepada kita, namanya mata kolbu. Sehingga apa yang ada di ruang kosong ini kita bisa tahu. Tidak kosong, tapi isi. Isi, tapi kosong. Ngerti sampai sini? Oke. Yuk, jawab lagi pertanyaan saya. Sekarang kita sedang hidup? Yes. Dari mana kita mengambil kehidupan? Dari sini. Apakah kehidupan yang kita ambil dari sini abadi di sini? Tidak. Sebentar masuk, sebentar keluar. Sebentar masuk, sebentar keluar. Sebentar masuk, sebentar keluar, dan nanti tidak masuk lagi. Betul nggak? Ketika tidak masuk lagi di mana? Iya, di sini, di sini. Jadi kenapa kita takut dengan kematian? Bukankah mati itu hanya menghembuskan napas terakhir dan gak balik lagi? Bukankah kematian itu adalah anugerah? Karena kalau ini masuk ke dalam, semua rasa sakit di sini terasa. Begitu keluar, kita dibebaskan dari semua penderitaan dan rasa sakit. Jadi kenapa takut mati ya? Karena kita tidak mengerti. Itu aja. Wajah-wajah takut mati semua. Yuk lihat gambar di depan ini. Yang sebelah kiri gambar apa? Yang keras dong, gambar apa? Jeruk. Kayak TK ya. Jeruk itu JERUK atau itu? Itu pun bukan sebetulnya, karena itu gambar jeruk. Karena saya belum sempat ke pasar, jadi hari ini saya bawa gambarnya. Maaf ya, saya nggak bawa jeruknya. Udah, tapi kan jelas kan? Oke. Coba satu orang saja, ada yang pernah merasakan rasanya jeruk? Ada? Gimana rasanya? Udah macam-macam kan? Asam, manis, kecut gitu. Apakah asam bisa menggambarkan yang kita rasakan? Apakah kecut bisa menggambarkan yang kita rasakan? Apakah manis bisa menggambarkan yang kita rasakan? Nih saya kasih tahu, semua kata-kata yang kita ucapkan itu semuanya adalah bohong. Karena yang sebenarnya adalah yang kita rasakan. Makanya kalau saya ditanya sama kalian, ya gimana ya rasanya jeruk? Pokoknya gitu deh. Daripada kayak kalian sok tahu. Asam, kecut, macam-macam tadi, betul nggak? Nanti saya kejar lagi, asam itu apa? Mau didefinisikan? Makin didefinisikan, makin jauh dari kenyataan. Dan selama ini kita terjebak oleh kata-kata asam, kecut, manis, betul? Lembut. Itu kata-kata yang dibuat oleh kita sendiri, saking ingin menggambarkan rasa yang ada di situ. Tapi apakah rasa yang di situ bisa digambarkan dengan kata-kata? Saya jamin, siapapun ilmuwan, saya suruh nulis, coba kamu tulis, asam itu apa? Pusing dia. Mau ahli kimia, mau ahli fisika, mau sekolahnya sampai S4. Tahu S4? Susah senyum, senang senyum. Itu sekolah paling tinggi. Jadi sekolah yang paling tinggi bukan S3. Banyak yang sekolahnya S3, intelektualnya udah mencapai tingkatan paling tinggi, tapi susah cemberut, senang tambah cemberut. Karena takut kehilangan yang dia senangi, betul? Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau tidak bahagia? Makanya sekolah yang paling tinggi itu adalah S4. Susah senyum, senang senyum. Tetap senyum apapun keadaannya. Itu namanya sudah bisa menerima semua kondisi apa adanya. Itu sekolah paling tinggi itu. Capek sekolah itu. Ya.
Dan sekolah itu bisa dicapai oleh lulusan SD, SMP, SMA, gak peduli tingkatan pendidikannya apa. Karena kesederhanaan, kebenaran ada dalam kesederhanaan. Jadi kebenaran itu gak ruwet. Kenapa kita ruwet? Karena kita selama ini diajarkan ruwet oleh orang-orang yang ruwet. Dan lucunya tuh kalian itu dikasih yang ruwet gak mau, dikasih yang gampang juga gak mau. Saya pengen tahu maunya apa. Iya. Ayah kok cara untuk mendidik ke dalam diri katanya semudah itu. Saya tanya, kamu pengen sesusah apa? Iya. Akhirnya udah, kalau kamu pengen susah udah. Kalau kamu ingin meniti ke dalam diri, kenal jati dirimu, mulai sekarang kamu puasa 10 tahun. Setelah 10 tahun baru ketemu saya. 3 bulan udah datang lagi. Berat ayah. Nah, jadi inginnya yang berat-berat. Di Quran Allah mengatakan, nih dengarkan semuanya. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Jadi syarat berjumpa dengan Allah tuh kata Quran, bukan kata saya. Cukup kamu berharap, itu saja. Tidak ada harus melakukan ini, melakukan, gak ada. Ruwet. Dan yang ruwet itu pasti belum tahu. Saya kasih tahu ya. Ya, kamu kalau ingin jumpa dengan jati dirimu, kamu harus masuk dulu, cari gua, kamu tinggalkan anak istrimu. Berapa lama? 40 tahun. Keburu modar. Banyak leluhur kita para suci sudah mencoba itu. Mereka mengasingkan diri di gua ini, gua itu, sampai kurus kerontang. Malah ditegur oleh semesta. Kebenaran itu ada dalam dirimu, tidak di luar. Tidak usah untuk menemukan kebenaran, kamu sendiri harus menyiksa dirimu sendiri. Sampai hak-hak tubuh tidak diberikan. Masa begitu? Kitab suci tertua yang ditulis oleh tangan Allah sendiri adalah tubuh manusia. Dan lewat tubuh inilah kita akan bisa menemukan banyak sekali ilmu pengetahuan. Asal tahu ilmunya, tahu caranya. Sekarang yang sebelah kanan gambar apa? Siapa yang ngasih nama ini buah naga? Dulu ada namanya? Saya kasih tahu. Semua yang diberi nama, yang ngasih nama kamu. Ingat itu. Betul apa tidak? Awas, supaya sadar. Yang ngasih judul kamu. Begitu ada yang tidak enak, kami kasih judul musibah. Siapa yang ngasih judul? Kamu. Begitu enak, kami kasih judul berkah. Siapa yang ngasih judul? Kamu. Padahal dua-duanya adalah kebenaran. Kalau itu harus terjadi pada dirimu, dan itu untuk kebaikanmu. Kamu suka atau tidak suka, terima saja, jangan dikasih judul. Jadi mulai sekarang stop ngasih judul. Betul apa tidak? Banyak gak ngasih judul? Lain, jadi banyak sinetron. Kalian lupa kalau judul-judul itu buatan kalian sendiri. Allah tuh membebaskan kok, mau dikasih nama apa. Yang keyakinan ini ngasih namanya ini, keyakinan ngasih namanya, keyakinan banyak nama untuk dia. Kata Allah, gak masalah kamu ngasih nama sama aku yang berbeda. Tapi yang paling penting, kamu tahu aku yang sebenarnya. Aku yang tanpa nama, aku yang tidak bisa dijelaskan, aku yang tidak bisa diterangkan. Tapi aku bisa ditemui dan dirasakan. Bagi mereka yang merindukan